rescue teams are working through the night to save 12 boys and their coach trapped inside a cave. Ini adalah kisah nyata yang terjadi di Thailand. Tahun 2018 di Thailand, tepatnya di daerah Chiang Rai, ada tim sepak bola anak-anak bernama Wild Boars atau babi hutan. Isinya bocah-bocah berumur 11 sampai 16 tahun bersama pelatihnya yang sangat baik bernama Coach Egg. Jadi, habis latihan, ceritanya mereka pengen seru-seruan, mereka pengen have fun, dan akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah gua yang cukup terkenal di sana. Namanya Gua Tham Luang. Awalnya niat mereka hanya untuk masuk, seru-seruan, foto-fotoan, kemudian keluar. Tapi nggak ada yang nyangka kalau siang itu hujan besar turun. Hujan yang terus-terusan itu bikin air masuk ke dalam gua. Dan nggak butuh waktu lama, akhirnya jalan keluar mereka tertutup oleh banjir. 12 anak kecil dan 1 orang dewasa terjebak di dalam gua yang gelap, dingin, dan dengan bekal makanan yang seadanya. Beberapa jam kemudian, keluarga mereka mulai sadar, anaknya tidak pulang-pulang, dan paniklah mereka. Mereka melapor ke polisi, dan besoknya langsung tim penyelamat datang. Pas mereka cek ke dalam gua, mereka tidak menemukan ada tanda-tanda kehidupan. Mereka hanya menemukan sepeda dan sendal anak-anak yang ditinggal di mulut gua. Desperate local officials called in the country's elite divers to search for the boys. The Thai Navy SEALs. But the still rising water and strong currents forced them back. Hari demi hari berlalu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, masih belum ada kabar penemuan anak-anak ini. Banyak orang mulai berpikir apa mereka udah nggak selamat, tapi keluarga mereka nggak nyerah. Dan makin banyak orang-orang baik di Thailand, bahkan dari luar negara yang datang untuk membantu pencarian anak-anak ini. Gua Tham Luang ini sebenarnya nggak main-main. Lorongnya sempit, berumpur, medannya naik turun, dan banyak bagian yang udah terisolasi sama banjir. Jadi boleh dibilang yang bisa masuk ke dalam Gua Tham Luang saat ini cuman penyelam profesional. Akhirnya datanglah 2 penyelam dari Inggris, John Valentine dan Rick Stanton. Jadi mereka ini sebenarnya penyelam yang legendaris di dunia penyelamatan gua. Pencarian terus dilakukan hingga hari ke-10 terdapat kabar seperti ini. Yeah, best you can. How many of you? 13. Brilliant. We are coming. It's okay. It's okay. Many people are coming. Many people. We are the first. Many people come. You are very strong. Yes. Mereka ketemu anak-anak ini. Dan 13 orang ini masih selamat dan masih hidup. Mereka ditemukan dengan jarak kurang lebih 4 km dari mulut gua. Kabar baik ini bikin seluruh dunia heboh. Dramatic scenes in Thailand. Against all odds, rescuers in Thailand have found 12 missing boys. Well, what an amazing day. For family members, pure elation after a heartbreaking waiting game. Tapi masalah belum selesai. Menemukan mereka itu baru awal. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana cara mengeluarkan mereka dari gua. Ada 3 opsi untuk mengeluarkan anak-anak ini. Pertama, tunggu air surut, jadinya si anak-anak ini bisa keluar gua dengan aman dan selamat. Tapi proses ini bisa memakan waktu sampai berbulan-bulan. Kedua, cari jalan alternatif lain dari atas. Tapi sayangnya gua ini berada di sebuah pegunungan. Jadi jarak antara gua ke permukaan tanah itu sangat-sangat jauh. Jadi boleh dibilang hampir kayak membolongi gunung sih. Jadi ini pun juga akan memakan waktu yang sangat lama. Lalu opsi ketiga adalah
mengeluarkan mereka dengan jalur yang sama dengan saat mereka masuk. Kedengarannya sederhana, tapi sebenarnya ini adalah opsi yang paling ekstrim. Kenapa ini disebut opsi paling ekstrim? Karena lorong guanya ini super sempit, airnya keruh, dan visibilitasnya nol, Zara. Dan masalah utamanya adalah anak-anak ini nggak bisa nyelam. Bahkan untuk orang dewasa aja, ini sangat berbahaya. Setelah beberapa perundingan, akhirnya tim penyelamat memutuskan satu rencana untuk menyelamatkan mereka. Jadi, tiap anak akan dibius ringan, kemudian mereka dimasukkan ke dalam kantung khusus. Setelah itu mereka diberikan tabung oksigen, kemudian mereka akan ditarik menggunakan tali dan didampingi 2 penyelam profesional. Proses pengeluaran anak ini dilakukan satu persatu, jadi satu anak aja bisa memakan waktu berjam-jam. Dan jangan lupa jarak antara mulut gua dengan tempat si anak ditemukan ini kurang lebih 4 km dengan medan yang naik turun, dengan medan sempit, gelap, dan banjir. Prosesnya benar-benar bikin deg-degan. Satu persatu anak dibawa keluar. Dan total waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan semua anak ini adalah 3 hari. Sayangnya proses penyelamatan ini nggak selalu berjalan mulus. Satu pahlawan gugur. Dia adalah Saman Kunan, mantan Navy SEAL Thailand. Saman Kunan ini gugur dalam misi mengantar tabung oksigen. Dia kehabisan napas dalam perjalanan balik. Akhirnya, setelah 17 hari terjebak dalam kegelapan, semua anak-anak dan pelatihnya diselamatkan. Gak cuma Thailand yang bersorak gembira, tapi seluruh dunia lega mendengar berita ini. Kalau dari cerita ini bikin gue sadar, kalau manusia bekerja sama tanpa memandang perbedaan negara, tanpa memandang perbedaan bahasa, agama, apapun itu, maka tantangan seperti apapun bisa kita lalui bersama. Sedikit tambahan yang bikin gue kagum sama orang-orang sana, jadi setelah kejadian penyelamatan ini, nggak ada tuh yang nyalain pelatihnya sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Tapi yang ada, keluarga para anak-anak ini malah berterima kasih sama pelatihnya karena telah menjaga anak-anak mereka selama terperangkap dalam gua. Dan sedikit info, mereka bisa bertahan beberapa hari sebelum akhirnya bantuan datang. Ini juga semua berkat pelatih mereka yang mengajarkan mereka untuk tetap tenang, gak panik, dan bermeditasi untuk menghemat tenaga. Karena itulah, Coach Zack ini dianggap sebagai salah satu orang paling berjasa pada misi penyelamatan ini. Dan sekarang, kisah mereka juga udah dibikin film dokumenter dan juga film Hollywood berjudul The Rescue dan 13 Lives. Kalau lo suka cerita kayak gini, kasih gue like dan subscribe. Komen juga di bawah cerita penyelamatan kayak gimana lagi yang pengen gue bahas. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Jangan lupa klik like, follow, and subscribe. Bye!